Jadi ini sekali lagi adalah bentuk ekstrim ya, alopecia aerata, atau bahkan nanti tuh nggak akan tertutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan rambut yang bersangkutan tuh bisa habis seluruhnya ya. Dimana kalau ini terjadi karena proses aging atau karena proses ketuaan itu kan terjadinya berbelasan tahun ya, dikit lama-lama rambutnya habis. Ini kan enggak, dalam hitungan bulan bahkan minggu ya. Jadi ini akan menghasilkan yang disebut sebagai alopecia totalis atau alopecia universalis. Nah, bedanya dengan alopecia aerata adalah kalau alopecia aerata itu yang terjadi pada rambut yang kemudian mengalami kebotakan. Tapi kalau alopecia totalis atau alopecia universalis itu alisnya pun juga hilang. Rambut di alis hilang, bulu mata hilang, kemudian ya kumis dan jenggot udah nggak mampu tumbuh lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat tuh proses autoimun itu seagresif apa sih? Nggak cuma rambutnya yang habis di kepala, tapi juga alisnya kehilangan rambut, bulu mata, kemudian kumis dan jenggot dan seterusnya. Nah, ini adalah autoagresi yang menyeluruh dan sifatnya sangat sistemik, destruksi yang terjadi sampai menimbulkan kematian. Saya tidak sukai adalah perilakunya ya, tetapi sekarang kondisi fisik beliau ini sedang dalam situasi yang sangat rentan dan mengakibatkan kerusakan yang sistemik dan memberikan risiko kematian. Seandainya ada keluarga atau bahkan beliau sendiri menghubungi saya untuk minta pertolongan, berkali-kali sudah sampaikan, saya dengan senang hati bersedia menolong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua di channel-channel yang menyiarkan ini ya. Ini adalah acara atau rubrik positif dari Dr. Tifa. Positif itu artinya adalah pojok sains Tifa. Jadi disingkat positif. Sekali lagi, pojok sains Tifa, positif. Nah, apa yang mau kita bahas? Rupanya pagi tadi masyarakat, beberapa di antara kita dikejutkan dengan penampilan fisik mantan Presiden Joko Widodo yang botak, habis rambutnya. Dan ini makin menguatkan, mengonfirmasi bahwa ada apa-apa dengan kesehatan Jokowi, karena salah satu indikator kalau orang bermasalah itu biasanya rambutnya rontok, apalagi rontoknya rontok penuh. Nah, ini kita punya narasumber yang tentu bisa sangat otoritatif ya, seorang epidemiolog dan juga neuroscientist, Dr. Tifa atau Tifauza Tiasuma. Dok, gimana dok melihat fenomena yang baru kita lihat pagi ini mengenai penampilan terakhir mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi? Silakan dok, dikomentari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya disclaimer dulu. Jadi untuk mastering saya itu pada bidang imunologi, epidemiologi. Jadi memang saya juga punya kapasitas ya untuk melakukan telaah atau kajian terkait dengan apa yang kita semua lihat dari kondisi fisik dari mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo ya. Kerontokan rambut yang sangat masif, agresif dan progresif selama kurang lebih 6-7 bulan ini ya. Itu dalam bahasa medis namanya alopecia aerata ya, alopecia aerata itu kebotakan rambut yang terjadi bukan karena situasi alamiah misalnya seperti ketuaan dan sebagainya atau malnutrisi, tetapi karena memang ini adalah salah satu dari tanda dan gejala autoimun ya. Jadi kalau kita bisa sampaikan dengan bahasa yang sedikit filosofis gitu ya, jadi tanda dan gejala pada penyakit autoimun termasuk di antaranya adalah alopecia aerata
itu adalah seperti tubuh ini berteriak gitu. Sistem imun tubuh itu berteriak ya, berteriak dalam kesunyian karena sistem imun tubuh sedang menyerang, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Nah, padahal sistem imun itu kan seharusnya menjadi penjaga tubuh kan. Ada dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tugasnya sebetulnya adalah menjaga tubuh dari serangan dari luar, bukan kemudian jadi menyerang tubuh sendiri. Tetapi pada keadaan yang kita lihat selama 6 bulan ini, seakan-akan sel T, sitotoksik ya, sitokain dan sebagainya, berbagai macam agen imunologi itu berperan menjadi algojo gitu loh. Algojo kepada dirinya sendiri. Jadi struktur biologi tubuh yang selama ini harusnya dilindungi sebagai sebuah imun privilege ya, imun privilege site, itu malah akhirnya kemudian menggunakan tubuh ini sebagai bahan untuk dia serang. Dan perlindungan itu kemudian jadi runtuh. Tanda-tanda dan gejala yang seharusnya itu berkaitan secara alamiah, misalnya dengan ketuaan, aging, atau dengan defisit hormon atau malnutrisi, kekurangan gizi atau zat-zat nutrisi tertentu yang mengakibatkan kebotakan, ini enggak. Ini terjadi karena brutalitas dari peperangan sistem imun sendiri dan yang tidak terarah. Nah, jadi sekali lagi, alopecia areata yang terjadi atau kebotakan yang terjadi secara benar-benar agresif itu harus dibaca sebagai tanda autoimun yang berat dan agresif, bukan sekedar keluhan kosmetik belaka. Dan biasanya ya yang sebetulnya mengalami kerusakan atau mengalami destruksi ya, itu sebetulnya adalah banyak sekali organ, bukan sekedar kebotakan rambut yang kita lihat dari media, dari foto maupun dari video. Ya, jadi apa saja yang kemudian gejala-gejala atau berbagai macam penyakit yang muncul kemudian, ya, misalnya serangan yang terjadi pada hormon tiroid, ya, tiroiditis autoimun namanya. Kemudian yang penyakit autoimun yang sangat dikenal karena penderitanya itu banyak, itu adalah lupus erythematosus sistemik ya, atau SLE. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita juga lihat tanda dan gejala lain selain kebotakan, itu adalah vitiligo ya, jadi kayak bercak-bercak putih di sekujur ekstremitas, yaitu tangan dan kaki ataupun dari wajah. Kemudian juga menyerang persendian, sehingga yang bersangkutan penderita itu jalannya kelihatan tertatih. Kemudian juga kalau sholat nggak sempurna, itu karena sendi-sendinya diserang oleh sistem imunitas, namanya tuh rheumatoid arthritis. Kemudian juga bisa tiba-tiba terjadi diabetes mellitus, karena sistem imun yang berperang melawan dirinya sendiri itu bisa merusak liver, bisa merusak pankreas, dan bisa merusak sistem metabolik sendiri. Bahkan terjadi juga gangguan yang bersifat psikiatri ya, karena sistem imun itu juga memerangi atau merusak dari sistem saraf, otak ya, bahkan menghasilkan tanda dan gejala psikiatri. Jadi sekali lagi, kebotakan ini bukan sesuatu yang sederhana, apalagi kebotakan ini adalah sebuah alopecia areata yang terjadi benar-benar secara agresif dan progresif. Ini adalah penanda bahwa sistem imun sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan mana kawan, mana lawan. Dalam situasi yang kita saksikan ya, yang bersangkutan itu kan didekati orang untuk menjadi kawan, tetapi ternyata mereka itu sesungguhnya adalah musuh dalam selimut. Orang-orang termul-termul itu kan orang-orang yang sebetulnya bukan kawan, datang karena ada yang mereka mau begitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya adalah secara tidak disadari mereka itu sebetulnya adalah lawan. Karena kita bisa lihat ya, termul-termul yang dipelihara selama 10 tahun ya, buzzer-buzzer yang dipelihara selama 10 tahun itu kan pada kondisi ketika kemudian mereka kecewa dan sebagainya, mereka bisa berbalik gitu. Mereka bisa berbalik untuk menghantam yang bersangkutan sendiri. Jadi sebetulnya situasi yang terjadi ya, situasi yang terjadi pada situasi politik maupun hukum itu jangan kita lihat sederhana. Itu adalah representasi dari peperangan sistem imun yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Nah, kalau kita bicara tanda dan gejala dari sistem autoimun seperti itu, yang membuatnya sangat berbahaya
dan berpotensi sampai menimbulkan kematian, itu kalau terjadinya secara tiba-tiba, progresif, dan resisten terhadap terapi medikasi konvensional atau terapi standar, dan relapse remittingnya itu berjalan, flare up, flare downnya itu berjalan dengan begitu cepat ya. Jadi tanda dan gejala tiba-tiba muncul, lalu kemudian kalau ditekan dengan medikasi konvensional seperti steroid dan sebagainya akan turun, kemudian nanti naik lagi dengan berbagai macam tanda dan gejala yang berubah-ubah gitu. Jadi ini sekali lagi adalah bentuk ekstrim ya, alopecia areata, atau bahkan nanti tuh nggak akan tertutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan rambut yang bersangkutan tuh bisa habis seluruhnya ya. Dimana kalau ini terjadi karena proses aging atau karena proses ketuaan itu kan terjadinya berbelasan tahun ya, dikit lama-lama rambutnya habis. Ini kan enggak, dalam hitungan bulan bahkan minggu ya. Jadi ini akan menghasilkan yang disebut sebagai alopecia totalis atau alopecia universalis. Nah, bedanya dengan alopecia areata adalah kalau alopecia areata itu yang terjadi pada rambut yang kemudian mengalami kebotakan. Tapi kalau alopecia totalis atau alopecia universalis itu alisnya pun juga hilang. Rambut di alis hilang, bulu mata hilang, kemudian ya kumis dan jenggot udah nggak mampu tumbuh lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat tuh proses autoimun itu seagresif apa sih? Nggak cuma rambutnya yang habis di kepala, tapi juga alisnya kehilangan rambut, bulu mata, kemudian kumis dan jenggot dan seterusnya. Nah, ini adalah autoagresi yang menyeluruh dan sifatnya sangat sistemik, destruksi yang terjadi sampai menimbulkan kematian. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari sisi apa yang terjadi di dalam. Jadi supaya pada tahu ya bahwa tubuh ini baik hati gitu loh. Tubuh itu baik hati. Dia menceritakan apa yang terjadi di dalam, organ-organ yang rusak di dalam itu dengan memberikan penampakan appearance yang terjadi pada kulit, kemudian pada rambut ya. Itu adalah tanda bahwa sedang terjadi kerusakan pada sistem organ yang ada di dalam. Sehingga yang bersangkutan atau penderita itu harus aware dengan ini, bahwa terjadi disregulasi yang paling fatal di dalam proses autoimun itu adalah ada aksis ya, ada semacam sumbu di dalam tubuh itu, aksis antara neuro, saraf, kemudian imun dan sistem endokrin atau hormon. Apa yang membuat itu terjadi? Stres berat, trauma psikologis, infeksi, vaksinasi pada individu yang rentan dan sebagainya, atau paparan toksin ya. Dan bukan sebagai sebuah penyebab tunggal, tapi sebuah saklar pemantik yang memicu autoimunitas tubuh selama proses itu berjalan. Kita kaitkan dengan misalnya, ini kan setiap orang bisa mengalami hal ini kan. Tetapi apakah ada misalnya relevansinya dengan tekanan-tekanan di luar faktor kesehatan? Tentu kan karena ini menyangkut presiden atau mantan presiden yang kita tahu bahwa dia masih pusat perdebatan yang panjang, termasuk dokter di dalamnya terlibat. Ada nggak pengaruh itu kalau dikaitkan dengan fenomena kesehatannya? Silakan dok. Ya, jadi sebetulnya yang paling fatal itu kalau proses ini berjalan secara sistemik itu adalah gangguan dari aksis ya. Aksis dari neuro atau saraf, kemudian ke imun, kemudian ke endokrin atau hormon. Nah, ini paling berbahaya kalau proses autoimun itu menyerang semuanya, menyerang aksis ini. Dan apa yang sebetulnya fondasi atau etiologi atau prima causa dari sampai kemudian aksis itu terganggu, itu kebanyakan memang dari situasi stres psikologis yang amat sangat, yang sudah tidak mampu disanggah oleh tubuh maupun psikis dari yang bersangkutan. Kemudian kalau kita coba kaitkan dengan peristiwa yang terjadi selama 6 bulan ini yang berkaitan dengan mantan presiden ke-7 ini Pak Joko Widodo ya, kita tahu ya bahwa beliau ini kan benar-benar mengalami stres yang super berat ya, kaitannya dengan antara lain dengan ijazah yang oleh saya dan kawan-kawan RRT itu memang sudah diungkap ya dari sisi itu. Kemudian kita harus juga melihat bahwa ini adalah sebuah situasi naratif simbolik ya. Dan kemudian kita juga harus lihat bahwa kondisi kebotakan agresif atau alopecia areata ini adalah sesungguhnya adalah bahasa tubuh ya.
tubuh dia atau tubuhnya, tubuh penguasa ini atau mantan penguasa ini sebetulnya sedang bicara. Ya, kita harus lihat secara kaitannya secara politik, ya. Ini harus kita baca, ini bukan sekedar sebagai sebuah fenomena rambut rontok belaka. Tapi ada retakan pada medan, pada aksis yang ada pada tubuhnya yang bersangkutan. Ini aksis itu tuh retak gitu. Aksis saraf, kemudian sistem imun dan sistem endokrin atau hormon. Itu retak. Jadi retak, dan kalau retak itu kan kita bayangkan sebagai katakanlah seperti metaforanya itu seperti gempa tektonik ya, gempa tektonik gitu, gempa yang terjadi karena lempeng-lempeng dari bumi itu mengalami retakan. Nah seperti itulah. Jadi aksis ini yang menyangga kesehatan fisik maupun kesehatan psikis seseorang. Aksis neuro, imun, endokrin. Jadi kalau aksis itu retak, pecah, berantakan, kita bayangkan apa yang terjadi, dan itu bisa terjadi karena yang bersangkutan itu benar-benar berada di bawah tekanan yang super ekstrim, yang sudah tidak mampu disangga oleh tubuh dan jiwanya. Karena terjadi konflik legitimasi yang berkaitan dengan situasi yang ketakutan luar biasa yang dihadapi di masa depan, karena pasti ada kemungkinan tuntutan-tuntutan dari aspek hukum dan sebagainya atas apa yang dilakukan selama 10 tahun terakhir. Kemudian stres ini menghasilkan sebuah stres kronik yang berkepanjangan. Jadi jangan dikira orang menjadi punya jabatan atau pejabat itu kemudian dia jadi happy begitu. Enggak, tubuh itu harus sudah siap untuk menerima stres kronik yang berkepanjangan sepanjang dia menjabat maupun setelahnya. Dokter ya, kalau dibandingkan dengan presiden atau katakanlah wakil presiden terdahulu, mereka menjabat, tapi setelah selesai jabatan mereka tidak memperlihatkan gejala post-power syndrome yang berlebihan. Ya tetap, misalnya Megawati setelah selesai tetap menjadi ketua umum partai, kemudian SBY tetap menjadi orang yang berpengaruh di partai politiknya, JK tetap dalam eksistensinya, termasuk dulu Abdurrahman Wahid juga begitu. Tetapi yang agak berbeda, tapi mereka terkesan tidak ingin terlalu cawe-cawe dalam gitu ya. Ya. Nah, tetapi ini kok agak berbeda. Jadi agak lain. Di satu sisi agak lain, ya kan? Ada film agak lain. Ya. Agak lain. Nah, di satu sisi dia terlihat powerful masih karena masih menguasai media, ya masih menjadi center of excellence di dalam pemberitaan. Orang masih mau bahkan head to head dengan Presiden Prabowo pun masih kuat kalau dari sisi pemberitaan. Tapi di sisi lain ada gejala yang tadi yang membuat dia stressful. Padahal kan teorinya kalau orang stres ya dia undur diri aja dari politik. Tapi ini stressful di satu sisi, tapi di sisi lain dia maju terus, pantang mundur, dan perbenturannya adalah tadi patahan-patahan itu yang membuat dia botak dan lain sebagainya. Mungkin ya. Silakan dok. Ya. Jadi inilah sebetulnya yang sudah jauh-jauh hari disampaikan. Saya pinjam istilah Mbak Bivitri ya. Jadi kalau bahasa beliau, dan ini saya rasa relevan ya untuk kita sampaikan, bahwa yang bersangkutan ini, mantan Presiden Joko Widodo ini adalah individu yang tidak tahu malu dan tidak tahu batas. Nah ini problem yang luar biasa dari sisi psikis ya. Orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu batas itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan urusan apapun yang ada pada dirinya. Padahal, ini kalau kita coba mau flashback ya, sesungguhnya seperti yang terjadi di banyak negara maju, orang-orang yang menjabat, orang-orang yang kemudian mengajukan diri entah dia jadi presiden atau jadi gubernur atau jadi apapun, senator misalnya seperti di Amerika, Kanada dan sebagainya, adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan pada saat dia ingin maju sebagai apapun pejabat, itu dia udah lepas dari semua konflik, lepas dari semua interest pribadi. Apakah interest dari sisi harta, atau dia interest dari sisi eksistensi, atau dia interest dari sisi anak-anaknya, nasib anak-anaknya di masa depan gitu. Nah kalau kita lihat dari si mantan Presiden Joko Widodo ini justru malah kebalikannya. Dia datang untuk mengambil jabatan itu dengan interest itu. Nah lebih parahnya lagi adalah bahwa ketika interest itu dia ambil, ya, ketika interest itu dia ambil, ya, itu dia nggak selesai, dia nggak bisa mampu untuk menyelesaikan, padahal semua sudah didapat.
Dia sudah dapat jabatan wali kota, udah dapat jabatan gubernur, udah dapat jabatan presiden, tapi dia masih belum selesai, dia masih ingin lanjut. Kenapa? Karena dia tidak punya batas ketahuidirian, batas kepuasan, bahkan sampai batas malu, itu dia nggak punya gitu. Dan ini seharusnya kalau ada orang yang seperti ini ya, berarti akomodasi yang dia pakai itu bukan akomodasi kognitif yang dihasilkan oleh sebuah kompleksitas dari ketinggian dari intelektualitas dan intelijensi, which is itu diproduksi oleh prefrontal cortex ya, otak bijaksana kita, otak cerdas kita. Tetapi ini akibat dari akomodasi emosi. Komoditas yang dipakai adalah komoditas emosi, otak reptil yang dikelola oleh sistem limbik. Jadi otak reptil ya, hewan yang dalam strata taksonomi itu adalah hewan paling rendah ya, itu dia nggak tahu batas, dia nggak tahu kapan dia harus berhenti makan, kapan dia harus berhenti untuk melakukan apa yang dia butuhkan di dalam tubuh dia nggak mampu untuk mengetahui hal itu. Dan insting yang dihasilkan oleh otak reptil itu ya menyerang, mengambil gitu ya. Jadi itulah yang sekarang ini kita lihat dari apa yang kita lihat pada diri mantan presiden ini. Sebenarnya kita kasihan. Dia waktu sudah menjabat dua periode, dia pengen 3 periode. Dan ketika itu tidak bisa dia lakukan, dia merekayasa segala macam sampai bagaimana caranya anaknya itu meneruskan itu. Dan sekarang ini kalau kita lihat juga ya, ketika dia bicara kemudian membentuk partai atau membangun partai gajah itu kan untuk anaknya lagi, itu kan kelihatan sekali ya bahwa secara neuropsikiatris itu ini orang sangat bermasalah dalam bagaimana otaknya itu memproduksi keinginan yang kemudian jadi nggak punya lagi kontrol terhadap dirinya. Dan bahkan sampai kemudian nih kalau kita bicara secara filosofi spiritual ya, ini Allah udah kasih peringatan ketika dia tidak punya kemampuan untuk menata atau menakar dirinya, menakar nafsunya, menakar keinginannya, menakar kebutuhannya dan sebagainya, Allah kasih peringatan ini dengan penyakit autoimun yang sudah terjadi 7-8 bulan ini. Dan itu adalah sebuah peringatan terakhir ya, supaya orang ini tuh sadar untuk berhenti, sadar untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang justru malah kontraproduktif. Saya ingin ingatkan kepada semuanya ya, masyarakat, sahabat-sahabat, bahwa stres politik itu sangat melelahkan. Apalagi stres yang dirusak oleh nalar kognitifnya. Sehingga inilah yang kemudian terjadi kerusakan dari sistem imunitasnya. Oke? Oke, Ya. Dok, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Kalau dokter bicara tentang ambisi tanpa batas itu, to some extent kan juga berlaku untuk mantan presiden yang lain. Kita lihat misalnya SBY masih memimpin dan mengendalikan secara efektif, secara aktual, secara faktual Partai Demokrat, bahkan menurunkan kepada putranya. Yang lebih parah lagi, dalam tanda kutip parahnya, Megawati yang tidak pernah berganti dalam posisi tertingginya sebagai ketua umum partai politik. Nah, lalu apa yang membedakan antara Jokowi dengan 2 mantan presiden ini? Ya, sebetulnya yang bisa kita lihat itu apa ya, kalau memang ini mungkin sependek pemikiran saya ya, dan ini bukan sebuah kajian yang science based ya, tapi kita lihat ya, pada saat coba kita bandingkan, Presiden SBY waktu itu juga 10 tahun. Ya, dia punya putra yang sangat potensial untuk menggantikan kedudukannya dan sebagainya. Tapi ada 2 hal, dia bisa menahan diri. Dia mempersiapkan putranya untuk suatu ketika nanti pantas menjadi presiden, katakanlah seperti itu, dengan cara jauh lebih elegan, dengan cara yang elegan gitu. Nah, yang saya lihat fenomena dari neuroscience behavior dari Pak SBY ini ya, dia melakukannya dengan akomodasi kognitif, bukan dengan akomodasi emosi. Ya, itu pertama kalau kita lihat komparasinya. Kalau seandainya kita tanya Pak SBY, kalau dia punya standar-standar dengan menggunakan akomodasi emosi tadi, dengan menggunakan sistem limbik, dengan menggunakan otak reptil,
Saya rasa Pak SBY, wah kalau tahu gitu nyesel saya kan gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi karena beliau ini orang yang sangat dikendalikan dengan akomodasi kognitif, maka itu tidak terjadi gitu. Jadi katakanlah biarkan saja AHY berproses ya dengan proses-proses yang tidak selalu menyenangkan, karena dia pada waktu itu saya yakin dia punya cita-cita jadi jenderal, terpaksa harus dipotong karena kemudian ada belok rencana, planning dan sebagainya. Itu adalah sebuah luka yang harus dia tanggung, tapi kemudian dia bayar dengan prestasi dia doktor yang summa cum laude misalnya seperti itu. Jadi itu kan akomodasi yang bersifat kognitif, bukan akomodasi yang bersifat emosi gitu. Kalau akomodasi emosi yang digunakan, gampang aja, beli aja ijazah, cari aja gelar yang banyak dijual di internet dan sebagainya, kan itu tidak dilakukan. Nah kalau kita melihat dari mantan presiden kita, Presiden Megawati, mempersiapkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk jadi seseorang yang nanti akan menggantikan kedudukannya, ya more or less kita masih lihat sebuah akomodasi kognitif di situ gitu. Jadi Mbak Puan ataupun anaknya Mas Prananda itu kan dipersiapkan dengan kognitif, bukan dengan emosi ya. Walaupun ini kalau kita lihat dari banyak sudut multidimensi juga kan kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Tapi intinya adalah ini kalau kita nggak melihat peringatan-peringatan yang diberikan oleh semesta, peringatan-peringatan yang diberikan oleh langit, oleh dimensi, oleh otak kita, oleh kesadaran kita, bahwa dalam 10 tahun ini, 10 tahun terakhir dimulai dari 2014 sampai 2024, kita dihela oleh sebuah peluang untuk menjadikan emosi sebagai komoditas yang terdepan di dalam meraih apapun. Sementara emosi itu kalau tidak dijaga oleh kognitif, maka yang terjadi adalah tidak tahu batas, tidak tahu diri, dan tidak tahu malu. Ini yang sangat berbahaya di negara ini. Jelas ya, terakhir dok ya, bagaimanapun Anda adalah seorang dokter ya, dan Anda terikat sumpah ya untuk dalam tanda kutip ya mengopeni ya, masalah ini. Jadi kalau misalnya Anda ditunjuk untuk ikut mengobati Pak Jokowi, Anda mau nggak? Itu mau dan tidak satu. Ya. Yang kedua adalah apa rencana Anda untuk mengobati Pak Jokowi seandainya memang itu menjadi bagian dari tanggung jawab Anda, atau Anda ingin menawarkan skenario apa terhadap skema penyelesaian secara holistik menyeluruh kalau dikaitkan dengan aktivisme Anda sejauh ini, tidak hanya sebagai seorang dokter tapi juga seorang yang peduli dengan hal-hal yang sifatnya lebih generalis instead of hanya masalah kedokteran. Silakan bro. Silakan dok. Ya, aktivitas akademik, aktivitas saya sebagai peneliti, aktivitas saya sebagai aktivitas saya sebagai sebagai penjaga sosial gitu. Itu tidak akan pernah melepaskan saya sebagai seorang dokter ya, dan ini adalah sebuah domain yang memang saya juga kuasai karena master saya kan memang juga dalam bidang imunologi ya. Jadi saya nggak asal bicara ini ya. Jadi ada kapasitas intelektualitas yang cukup bagi saya, sehingga dalam kapasitas ini, apalagi saya sebagai dokter, itu nggak ada ya situasi di mana dokter itu enggan atau tidak mau memberikan terapi atau memberikan pertolongan kepada siapapun juga yang membutuhkan pertolongan ya. Termasuk di sini adalah Pak Presiden Joko Widodo. Sebagai personal, sebagai sesama manusia, saya nggak ada berasa benci sama beliau, nggak ada. Yang saya tidak sukai adalah perilakunya, ya. Tetapi sekarang kondisi fisik beliau ini sedang dalam situasi yang sangat rentan dan mengakibatkan kerusakan yang sistemik dan memberikan risiko kematian. Seandainya ada keluarga atau bahkan beliau sendiri menghubungi saya untuk minta pertolongan, berkali-kali sudah sampaikan, saya dengan senang hati bersedia menolong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ya. Terima kasih Pak Dr. Tifa. Mudah-mudahan hal positif ini bisa diserap oleh banyak kalangan. Karena positif itu baik, tapi positif di sini adalah
pos sign, oh bukan pos ya, pojok. Pojok Pojok sign sign Tifa alias positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.